wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah. Segala puji atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya kita masih bisa merasakan nikmatnya hidup. Masya Allah. Dengan karunia-Nya kita masih mampu merasakan nikmat dunia ini. Bahkan dengan karunia-Nya pula kita mampu merasakan ibadah yang kita laksanakan. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini bersyukur yang hadir pada pengajian ini. Saya kasih kunci rezeki soalnya ini. Ya, kalau rezeki kan pengennya orang jadinya sultan semua ya, Bu. Ya, Pak. Kita ini pengennya jadi orang kaya raya, ya. Yang ada di otak pikiran manusia, rezeki itu berbentuknya uang, berbentuknya duit. Ya, kalau di otak pikiran manusia. Namun, bagaimana Islam memandang tentang rezeki? Ternyata rezeki itu begitu banyak. Ya. Kita punya istri, itu rezeki. Ibu punya suami, rezeki. Suami saya Ustadz, pendek, tonggek, pesek, itu rezeki. Masya Allah. Lihat ada orang yang mungkin sudah usianya 50 tahun belum nikah-nikah. Ada yang menjadi, mohon maaf, bujang lapuk. Ada yang menjadi perawan tua. Nah, kita yang punya pasangan itu rezeki loh. Luar biasa. Sebaliknya juga sama. Ya, ketika kita punya kesehatan, itu rezeki. Fisik kita sehat, itu rezeki. Hari ini yang sedang sakit, bukan berarti rezekinya diambil, bukan. Tapi diberikan hikmah. Diperintahkan untuk mengambil hikmah dari segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita sehat, kita gunakan untuk ibadah. Ketika kita sakit kan kita bakal ngomong. Nyohor tuh kita, mulut kita. Ya Allah, seandainya saya sehat, saya pengen ke masjid. Kan gitu manusia. Tapi kalau lagi sehat lupa sama masjid. Itu bukan ibu-ibu di sini, bukan bapak-bapak di sini di rumah saya, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu bukan cuma berbicara tentang uang, tentang karir, dicintai banyak orang, dihormati banyak orang, disegani oleh banyak orang, itu rezeki loh. Masya Allah. Padahal rumah kita di Jakarta misalkan, ya, di RT 12 RW 7, tapi satu kampung kenal kita semua. Satu kabupaten kenal kita semua, satu kelurahan kenal kita semua, itu rezeki. Jadi rezeki itu beraneka macam. Ya, tidak harus berbentuk uang. Anak soleh itu rezeki. Masya Allah. Lihat anak tetangga, bangornya setengah mati. Tapi anak kita soleh, ngapal Quran, rajin ngaji. Masya Allah. Sholat 5 waktu, berbakti sama orang tua, itu rezeki. Jadi rezeki dalam Islam tidak hanya berbicara tentang uang saja, melainkan dalam meliputi hal yang begitu banyak. Maka itu pada malam hari ini, bagaimana 4 jalur mendapatkan rezeki? Nah, ini rahasia loh Bu, Bapak. Ya, nggak boleh kasih tahu ke siapa-siapa ini, kecuali Bapak dan Ibu yang ikut pengajian ini. Baik, 4 jalur. Yang pertama, jalur yang sudah pasti. Kita sudah singgung sedikit di hari Sabtu. Jalur yang sudah pasti tentang rezeki. Yang pertama, jalur yang sudah pasti, yaitu adalah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yaitu dalam surat Hud ayat ke-6. Dan tidaklah satu binatang melata yang berada di atas perut bumi ini kecuali rezekinya sudah diatur. Jadi semua makhluk mendapatkan rezeki. Nah, ini jalur yang sudah pasti. Ketika kita lahir ke muka bumi ini, ya, contoh Bapak punya anak baru lahir, itu rezekinya sudah tercatat, kesehatannya sudah tercatat, jodohnya sudah tercatat, kematiannya sudah tercatat, kehidupannya sudah tercatat. Bukankah kita sudah berikrar, ya, dalam sholat itu kita sering ikrar loh sama Allah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki. Ini kira-kira dibaca nggak sih kalau sholat? Jangan nggak dibaca ini. Inna sholati, sesungguhnya sholatku.
wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin. Aku gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kita sudah ada yang ngatur. Sebelum adanya kita, baik rezeki kita, kesehatan kita, kematian kita, kehidupan kita, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalur yang pasti ini tidak akan mungkin habis rezeki kita kecuali kematian menjemput kita. Maka ketika kematian menjemput kita, otomatis rezeki kita habis. Nah, sampai sini paham? Jadi ketika kita masih sehat atau lagi menderita sakit, belum mati, rezeki kita masih ada. Rezeki kita masih tercatat. Nah, Ustaz, itu kan sudah pasti, belum banyak. Nah, kan kita begitu. Udah pasti tapi maunya banyak. Nah, boleh saya kasih lah ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita lupa, Imam Syafi'i itu berkata, ya, warizquka la yazidu bil ani wala yanqusu bit ta'anni. Rizkimu tidak akan mungkin banyak meskipun engkau kerja keras. Emang jatahnya segitu, tetap aja segitu. Ya. Dan tidak akan kurang meskipun engkau mencarinya santai-santai. Jadi apa yang kita kejar ya segitu dapatnya kita, porsinya segitu. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Ya, jadi rezeki itu sudah jalur yang pasti yang pertama. Ya, dan ingat rezeki saya sama rezeki ibu, sama rezeki abang-abang semua itu tidak akan mungkin tertukar, tidak akan mungkin. Ya. Kita nggak tahu rezeki kita, tapi rezeki kita tahu keberadaan kita. Nggak akan mungkin Bu. Rezeki kita tertukar karena sudah ada tracknya masing-masing. Maka jangan suka iri sama orang, jangan suka dengki sama orang. Rezeki orang segitu, alhamdulillah, nikmati dan kita syukuri apa yang kita punya. Ya, tuh yang pertama. Jadi jalannya sudah pasti rezeki itu, tracknya sudah pasti. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya agar rezeki kita ini yang sudah pasti lalu naik, bertambah. Ya. Nah ini yang kedua. Yaitu dengan cara bersyukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau mau bertambah rezekinya, yang kedua metodenya adalah bersyukur. Ya. Dulu saya punya kiai di pesantren itu, Pak Kiai saya bilang, syukuri apa-apa yang kalian miliki. Nanti Allah akan memberikan apa-apa yang kalian tidak miliki. Bagaimana Allah akan memberikan apa-apa yang tidak dimiliki, sedangkan apa yang kamu miliki tidak pernah kamu syukuri. Oh, apal nggak Bu? Kira-kira tuh nasihat tadi. Ya, jadi bersyukur apa yang kita punya. Nanti Allah akan tambah. La azidannakum, lamnya lamu taukid. Benar-benar akan kami tambah. Punya mobil, alhamdulillah bersyukur. Barangkali ntar diberikan yang lebih mewah. Punya motor, alhamdulillah bersyukur. Barangkali nanti ditambah jadi mobil. Ya, punya istri, bersyukur, alhamdulillah. Barangkali nanti ditambah, tambah soleha, tambah taat, begitu, tambah bilangan. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kedua untuk memperbanyak rezeki kita yaitu dengan cara syukur. Dengan cara bersyukur. Wala in kafartu. Yang kedua, apabila kalian kufur, tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, bukan dikurangi. Bukan, tapi inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku begitu pedih. Ketika misalkan contoh, ya, contoh ada sebuah negara yang makmur, yang hartanya banyak, penghasilan banyak, ya, dari perut buminya banyak menghasilkan kekayaan alam, dari lautnya menghasilkan kekayaan alam, tapi satu kampung tersebut, satu negeri tersebut tidak bersyukur, nanti bukan dikurangi jatah alamnya, tapi diberikan bencana, diberikan azab, karena mungkin satu tidak meratanya keadilan, yang kedua tidak mendapatnya hak semua orang, tapi dikuasai oleh segelintir orang.
Nauzubillah summa nauzubillah min dalik. Sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Ya, siapa yang mau diazab? Nggak ada. Semua takut dengan azab Allah, baik itu di dunia maupun di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min dalik. Yang ketiga, nah, tadi yang kedua, cara untuk memperbanyak rezeki dengan cara bersyukur. Yang ketiga, nah ini memperbanyak lagi nih. Membangun silaturahim. Membangun silaturahim. Atau dalam dunia bisnisnya, menjalin hubungan networking. Waduh, bahasanya keren banget itu. Ya, menjalin hubungan networking. Ya, membangun link. Misalkan contoh, ada seorang pedagang. Ya, dia dagang sendiri aja. Ya hasilnya segitu-segitu aja. Nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Tapi ketika dia mengeksplor, dia mau membangun jaringan, dia akan membuka apa? Cabang. Masya Allah. Makanya kalau kita lihat martabak itu banyak cabangnya karena membangun silaturahim. Nabi SAW bersabda, "Man arada ayyubsatalahu fir rizqihi wa an yunsa'a fi athari falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya. Dalam arti panjang umur ini, ketika kita mati, orang masih menceritakan kebaikan kita. Ya Allah, Ustadz itu ya baik sekali. Pak Haji itu baik sekali. Orangnya sudah nggak ada, tapi kebaikannya selalu diceritakan. Kebaikannya selalu kekal dan abadi. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, dijambarkan, diluaskan rezekinya, falyasil rahimahu. Hendaklah dia memperbanyak silaturahim. Jangan lupa pas silaturahim. Ya. Yang nganggur, ketika dia silaturahim kepada orang yang kerja, kan pasti ada pertanyaan. Sekarang kerja di mana? Oh, lagi nganggur. Tahu gitu ikut saya aja. Nah, itu kan membangun silaturahim. Dan dari awalnya tidak kerja, menjadi kerja. Sama seperti hal ketika kita ingin memperbanyak rezeki kita, maka rajin-rajinlah bergaul dengan banyak orang. Itu yang nomor 3, memperbanyak silaturahim. Kalau mau benefit rezeki kita lebih banyak. Yang keempat, mau lebih banyak lagi rezeki kita, ini ada syaratnya cuma. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, syaratnya takwa, berat nih. Ini hanya orang-orang yang hatinya khusyuk kepada Allah. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membuat dari segala problematika kehidupannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepada dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Luar biasa. Jadi rezeki yang nggak disangka-sangka itu, kalau kata orang Jakarta itu ujuk-ujuk datang itu rezeki. Tiba-tiba datang. Contoh, seorang ayah punya mantu. Ayahnya cuma punya gaji 3 juta. Tiba-tiba mantunya ya mendapatkan gaji 10 juta. Itu mantu nggak tahu menau, tiba-tiba datang ke rumah mertuanya. Ngasih duit 5 juta. Masya Allah. Ya. Dikatakan sama mantunya, Pak, mohon maaf, nggak bisa ngasih banyak-banyak. Ini ada 5 juta, Pak. Masya Allah. Padahal dia punya rezeki tetap, punya gaji tetap 1 bulan, tapi yang itu yang disebut rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka dulu, bapak saya pernah bilang, kalau ada orang belum pernah mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, maka dipertanyakanlah ketakwaannya. Kalau ada orang, Bapak Ibu, ya, nggak pernah mendapatkan rezeki yang nggak disangka-sangka, dipertanyakan keimanannya. Saya tadi bertanya sama kawan saya di kamar, kiai-kiai itu di pesantren-pesantren kerjaannya hanya mengajar, mendidik santri, beribadah, tapi di garasi mobilnya itu mobil mahal-mahal. Pesantrennya megah-megah. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena ketakwaan. Orang kan ngeliatnya tuh kiai, itu ustadz, kok mobilnya mewah banget. Yang dilihat mobilnya. Lihat dong bagaimana ketakwaannya kepada Allah.
sholat malamnya, baca Qur'annya, zikirnya, wiridnya, bagaimana mengajar kitabnya. Yang kita lihat kan cuma, Kiai mobilnya bagus banget, harga 500 juta, Pajero, Fortuner. Tapi kita nggak pernah lihat bagaimana cara tirakatnya, cara kiai kita, para ulama kita. Bagaimana cara berjuangnya untuk mencerdaskan anak-anak santrinya. Luar biasa. Jadi yang keempat, syarat untuk mendapatkan rezeki 4 jalur yang terakhir adalah dengan cara bertakwa. Itu di surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membuatkan kepada dia jalan keluar dari segala problematika kehidupan dan Allah akan memberikan dia rizki yang tidak disangka-sangka. Bapak dan Ibu, boleh sambil minum, tenang ya. Sambil nyatat boleh poin-poinnya. Nanti apabila tertinggal bisa dilihat di rekaman channel YouTube Ustadz Zainul ya. Nanti jangan lupa di like, subscribe begitu, karena subscribe itu gratis. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 4 jalur ini. 1, jalur yang sudah pasti. 2, jalur bersyukur. Yang ketiga, jalur bersilaturahim. Yang keempat, jalur bertakwa. Bisa kita amalkan sehingga rezeki kita banyak, sehingga rezeki kita bisa bertambah setiap harinya. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang penuh dengan kebaikan, sehingga apa yang kita miliki, apa yang kita punya semata-mata untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling enak itu jadi orang yang banyak rezekinya tapi banyak syukurnya. Paling enak itu orang yang punya harta yang banyak tapi banyak juga sedekahnya. Paling enak juga orang yang banyak hartanya, ekonominya cukup, banyak juga berjuangnya di jalan Allah. Ya Bu, ketika ngeliat pondok pesantren jelek, ini orang kaya lewat. Dibantu sama orang kaya ini, 4 miliar. Waduh, enak. Ya. Karena hartanya untuk jalan Allah, untuk jalan fisabilillah, untuk pembangunan pondok pesantren. Menjadi amal jariah. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dikategorikan orang-orang yang mendapatkan rizki ya, yang banyak sehingga bisa bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka bi syarri ma indana. Allahumma ya Allah ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Ghafuru ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika ma'asyatika wa bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap jaga kebersihan. Mudah-mudahan besok yang hasil swabnya mudah-mudahan negatif sehingga bisa pulang kembali ke rumah dan Bapak Ibu bisa beribadah Ramadan di rumah bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya Al-Fakir sampaikan. Ustadz Hari Cahaya Setiawan mohon undur diri. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ke WA saya atau ke Ustadz Zainul. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa sholat isya, jangan lupa makan malam, jangan lupa istirahat yang cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok pagi jam 9:30 Bapak dan Ibu ikuti kajian di jam 9:30 pagi. Terima kasih ya Bu, Bapak. Sama ya. Ya Ustadz, makasih Baik, banyak. sama-sama. Teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.